Pada video kali ini kita akan membahas tentang CodeIgniter, lebih khususnya pada CodeIgniter 3 yang akan kita gunakan untuk mata kuliah bahasa pemrograman web 2 ini. Ini video reupload yang sebelumnya masih kecil resolusinya 240. Mungkin karena settingannya ini saya pindah laptop, jadi settingannya belum saya ubah-ubah. Ternyata defaultnya masih kecil, ini sekarang sudah saya rubah. Semoga hasilnya lebih bagus. Tapi yang lama tetap saya biarkan di situ. Masih ada suaranya. Siapa tahu ada kata-kata saya yang kurang bisa didengarkan dari situ ya. Semoga saling melengkapi. Oke, dari CodeIgniter sendiri karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa yang kita akan pakai adalah CodeIgniter 3. Jadi bisa pergi ke codeigniter.com untuk download. CodeIgniternya dari home CodeIgniter kita bisa pergi ke download. Lalu download yang versi 3. Kenapa yang versi 3? Karena yang versi 4 ini masih future ya. Masih upcoming version gitu ya. Development is underway. Sebenarnya bisa di-download, bisa dicoba, tapi kita pakai versi yang saat ini masih stabil. Semoga kalau CodeIgniter ini sudah stabil, kita bisa langsung coba kita pelajari bersama-sama. Sementara kita pakai CodeIgniter 3, saat ini versi terbarunya adalah 3.1.11. Silakan di-download. Oke, sambil menunggu downloadnya kita jelaskan dulu CodeIgniter. CodeIgniter itu adalah sebuah framework yang berbasis PHP. Sebelumnya kita pernah belajar framework yang berbasis CSS, yaitu Bootstrap. Tapi Bootstrap ini ternyata di video itu kita sebutkan bahwa lebih condong ke library. Nah, kalau PHP ini nanti lebih condong ke frameworknya daripada library. Nanti kita jelaskan kenapa. Oke, kalau sudah di-download kita bisa pergi ke documentation. Ke documentation ini kita bisa belajar tentang isinya dari CodeIgniter itu apa, cara pakainya bagaimana, online-nya, offline ini di-download gitu ya. Kita pergi ke online aja, enak, bisa dicari di sini. Kalau kita nggak ngerti apa bisa nyari, bisa dicari dari pilihan-pilihan yang ada di sini juga. Kalau sudah di-download CodeIgniter-nya ya, kita masih pakai server ya, karena CodeIgniter itu jalannya di server berbasis PHP, PHP berbasis di server juga. Maka servernya perlu kita nyalakan. Di sini sudah nyala ya. Nah, hasil dari downloadan tadi ada di sini berupa sebuah file WinRAR atau zip ya, lebih tepatnya nih, zip. Ini kita bisa ekstrak pakai software zip atau RAR-nya. Langsung aja ekstrak here ya. Soalnya kalau di sini nanti di dalamnya folder ada folder yang sama namanya. Langsung aja ekstrak here. Nanti jadinya ya ini ada folder ini. Langsung di dalamnya ada application system, user guide, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita mau membuat sebuah proyek bisa langsung kita ganti nama foldernya, misalnya my web. Oke, dari my web ini kita bisa cut gitu, kita masukkan ke htdoc langsung biar lebih gampang aksesnya. Di sini sudah ada my web, jadi nggak saya copy atau nggak saya cut. Kita meneruskan ini. Nah, kalau sudah dipindah ke sini sebenarnya kita bisa langsung akses ya.
dari browser kesayangan Anda. Oke, caranya ya sama seperti sebelumnya, localhost, garis miring nama foldernya tadi, my web. Kalau dijalankan muncul itu, halo, kok ini yang hilang tadi? Oh ini. Harusnya nggak muncul ini ya. Gara-gara tadi sudah nyoba tadi, terus kita buat videonya, kita buat ulang. Terus kita hapus dulu halo. Anggap tidak ada. Harusnya tampilannya kayak gini. Seolah kalau Anda baru download, tampilannya sama. Ini cuma kebesaran. Nah, harusnya kayak gini ya. Biar kelihatan dibesarkan sedikit. Gini. Ya, ini adalah sebuah file yang sudah dibuat oleh Code Igniter-nya dan bisa kita rubah-rubah. Oke, kita lihat dulu isi dari filenya ya. Sebelum kita rubah tampilannya ini, kita lihat isinya. Sorry ya, malam-malam gak fokus. Mana sih? Ini. Oke, application. Dari my web ini ada application, ada asset, ada system, ada user guide. User guide ini sama kayak yang Anda lihat di ini ya, kurang lebih. Coba saya jalankan. Ya, sama kan? Jadi ini bisa dihapus kalau daripada menu-menu harddisk. Sudah ada yang online. Nah, ini kalau offline-nya ada, bisa kita lihat nih. Kalau Anda bingung, ternyata internetnya mati, mau nyoba-nyoba, nah ini bisa pakai user guide yang offline ini. Terus ini ada index.php. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa index.php itu kalau di dalam folder itu adalah hal yang dibuka pertama kali. Jadi kalau kita menuliskan localhost my web, maka sebenarnya yang diakses adalah localhost my web index.php. Itu ya. Kalau kita nulis localhost my web terus a.php, yang diakses adalah file a.php. Tapi kalau kita nggak sebutkan nama filenya, yang diakses secara default adalah index.php-nya. Kita lihat sih isinya apa. Isinya adalah settingan ya. Ada beberapa settingan coordinatornya. Jadi sebelum masuk ke file-file yang lain, masuk ke sini dulu, ke index.php, lalu ada settingan-settingan yang perlu dibaca oleh coordinatornya. Terus baru dia pergi ke file-file yang kita panggil, gitu, yang kita butuhkan untuk membuka sebuah halaman. Contohnya kalau mau membuka halaman welcome.php ini, yang muncul ini tadi ya, yang seperti ini yang welcome.php, ini tetap masuk index dulu. Setelah settingannya dibaca, baru dia pergi ke welcome.php. Tuh. Settingannya apa? Misalnya ya, ini contoh aja, ini dibaca sendiri aja. Bisa ngira-ngira ya. Misalnya application folder, nama folder aplikasinya bisa dirubah. Kalau Anda mau berubah. Itu. Tapi karena kita masih pakai defaultnya, ya nggak apa-apa. Nama foldernya adalah application. Terus nama folder-folder yang lain juga bisa dilihat di situ. Bisa diganti nama foldernya, berarti butuh diganti juga ketika di index.php-nya. Walaupun
bisa kita ganti ya, sementara kita biarkan seperti itu dulu. Mungkin sampai akhir tetap nggak akan kita ganti. Biarkan saja. Ya kurang lebih itu ya isinya. Mau dijelaskan juga terlalu dalam nanti, karena ini masih penjelasan awalnya. Terus ada sistem ini isinya adalah file-file kode-kode yang dipakai kode igniter supaya bisa berjalan, dan nggak akan kita otak-atik ya, nggak akan kita rubah-rubah, nggak akan kita tambah, biarkan saja seperti itu. Lalu ada application ini adalah lokasi dari file dan folder-folder yang akan kita tambah nanti. Kita akan menambah file di sini. Jadi kebanyakan nanti di application. Yang tadi ada tulisannya folder application bisa dirubah namanya, ya ini application ini yang dimaksud. Terus aset ini tambahan sendiri dari saya. Kalau mau pakai Bootstrap silahkan dimasukkan sini, jQuery dimasukkan sini. Tapi pada pertama kali Anda download, lalu Anda buka, nggak ada aset ini ya, nanti ditambahkan sendiri. Dan untuk video kali ini belum kita pakai folder asetnya, jadi nggak usah ditambahkan dulu. Oke, yang kita perlu pelajari adalah di dalam kode igniter ini bekerjanya menggunakan sistem MVC ya. M di sini artinya models. Models itu adalah file-file yang digunakan untuk mengambil data, bisa dari database atau dari tempat lain. Jadi kalau ngambil data bisa, atau seharusnya filenya diletakkan di dalam folder model sini. Lalu untuk V-nya, view ya, view itu view, mana V-nya? Ini di bawah sendiri. View itu digunakan untuk menampilkan. Jadi datanya diambil, tidak pakai model, lalu ketika menampilkannya pakai file view ya. View ini ngomong apa lupa. Intinya view itu untuk menampilkannya gitu ya. Misalnya mau menampilkan sebuah halaman, misalnya butuh navbar, butuh footer apa, itu file-filenya dimasukkan ke dalam folder view ini. Lalu untuk C-nya itu controllers ya, MVC. C atau C-nya itu controllers yang gunanya untuk menjembatani antara model dengan view tadi. Jadi controller itu yang dipanggil sebenarnya. Jadi controller itu yang dipanggil. Di dalam controllernya memanggil, oh saya butuh mengambil data ini, berarti manggil model yang mana. Oh untuk model ini perlu ditampilkan pakai view yang mana, itu controller yang bertanggung jawab, atau file controller ini yang akan kita tuliskan model-model apa yang akan dipakai dan view mana yang akan dipakai. Apalagi ada folder config juga ya, ini nggak ada hubungannya dengan MVC tadi, tapi di sini letak settingan beberapa hal, contohnya database. Kalau Anda mau setting database dari sini, dan yang sekarang kita coba untuk setting adalah yang ada di config ini ya. Di config ini punya satu hal di atas sendiri nih ya, kalau bisa dilihat di atas sendiri ini, agak turun sedikit soalnya kita zoom ini biar kelihatan. Di sini ada config untuk base URL. Base URL ini adalah lokasi dari web kita, web kode igniter yang kita buat ini, web yang kita buat dengan kode igniter ini.
Oke, lokasinya di mana? Kita hapus dulu aja. Lokasinya gampangnya kalau Anda sudah buka nih file ini melalui localhost, lalu nama foldernya, bisa Anda langsung copy. Di sini biasanya kalau cara ngopinya seperti itu langsung muncul beserta HTTP-nya. Nah, HTTP ini perlu memang kita tuliskan, soalnya kalau tanpa HTTP ini localhost saja nanti dia akan menambahi lokasi sekarang di mana, malah nambah ke di belakangnya ditambahi dengan tulisan localhost my web itu, padahal kita sudah ada di localhost my web, ditambahi lagi localhost my web. Supaya itu nggak terjadi harus ditambahi http://2 gitu ya, garis miring atau https atau pakai yang lain tergantung protokolnya ya. Oke, ada banyak settingan yang lain sama kayak indeks tadi ya. Di sini ada indeks page-nya ya, halaman indeksnya apa. Nanti kita ganti itu dan lain-lain. Tapi sementara itu saja dulu yang kita rubah. Berikutnya adalah controller seperti yang kita bilang tadi bahwa ini yang diakses adalah controller ya, controllernya yang manggil model atau view. Dari controller ini sebenarnya kita nggak manggil model karena belum pakai data, langsung saja menampilkan sesuatu. Model apa yang kita panggil? Controller apa yang kita panggil? Controller yang kita panggil itu controller welcome namanya. Controller welcome ini dipanggil bisa secara manual. Php garis miring welcome ya. Welcome ini nama dari controllernya. Kalau kita jalankan hasilnya sama seperti ini ya. Tapi secara default, kalau nggak kita rubah, maka welcome ini tetap akan bisa kita akses walaupun tidak kita tuliskan nama dari controllernya. Seperti ini, sama kayak index.php tadi, defaultnya dipanggil ketika tanpa dituliskan nama barunya. Sama, kalau kita nggak tuliskan nama controllernya, maka welcome tadi yang dipanggil. Bukan karena itu wajar gitu bukannya, tapi karena itu memang ada settingannya dari ini ya, file roots.php, ada di dalamnya config juga, folder config ini ada roots. Kalau kita buka cuma ada satu settingan biasanya, ada beberapa sih, tapi biasanya ada default controller gitu ya. Default controllernya adalah welcome. Berarti kalau kita tuliskan controller apa yang kita panggil, maka secara otomatis akan memanggil controller welcome. Mana controller welcome? Controller welcome ada di dalam ini ya. Ini saya sudah buka my webnya, sudah saya masukkan sini, jadi bisa Anda lihat dari sini ada folder application yang tadi kita buka. Di dalamnya tadi kita buka config ya, sekarang kita buka yang lain yaitu controller sini ya. Nah, di dalam controller sini ada welcome.php ini yang kita buka ketika kita mengakses webnya tanpa menyebutkan controller mana yang dipanggil. Jadi ketika kita masuk ke sebuah web menggunakan kode igniter, maka web tersebut memanggil controller ya. Controller apa? Berdasarkan roots-nya tadi, default-nya ini dipanggilkan welcome. Bisa kita ganti roots-nya tadi kalau kita punya controller yang lain. Kita coba di video berikutnya saja. Sekarang kita coba otak-atik ini saja. Untuk bukti saja bahwa memang benar ini yang diakses. Kita buat komen supaya nggak jalan ini ya kodenya. Apa kode itu? Kita bahas di video berikutnya juga. Kita cuma mau mengubah tampilannya yang dari ini tadi
menjadi sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini sebenarnya nggak boleh ya. Ini sesuatu yang seharusnya tidak baik untuk dipraktekkan. Di dalam controller ini harusnya kita nggak bisa menampilkan sesuatu karena kita tahu tadi bahwa yang menampilkan harusnya view ya. Cuma CodeIgniter ini dianggap sebagai framework yang tidak terlalu ketat, jadi bisa melakukan itu di sini. Karena tidak terlalu ketat juga, maka CodeIgniter ini juga sering disebut bahwa framework yang paling mudah untuk dipelajari orang yang belajar framework PHP. Ini misalnya saya ganti jadi halo tadi ya. Nah, ini kalau kita jalankan harusnya muncul ini, alias berubah ini ya tampilannya. Kita coba. Oke, berhasil ya. Oke, halo. Gitu ya. Nah, Anda lihat tadi ya bahwa kita menulis sebuah halaman itu harus mengikuti aturan-aturan. Maka itu CodeIgniter ini lebih condong ke framework daripada ke library. Beda kalau Anda lihat Bootstrap itu ya. Bootstrap itu kita nggak usah ngikut apa-apa ya. Tinggal pokoknya mau pakai ya tinggal dipakai gitu. Dimasukkan ke dalam kelas gitu. Sedangkan kalau ini ya kita harus mengikuti aturannya, harus ditaruh di mana, harus bagaimana menulisnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini pengenalan dulu ya untuk CodeIgniter. Mohon dituliskan pertanyaan-pertanyaan ya, atau ada pesan-pesan yang mau disampaikan, misalnya kayak yang sebelumnya, video sebelumnya terlalu resolusinya terlalu kecil, saya bisa tolong diberitahu supaya bisa saya betulkan secepatnya. Maaf ya, cara ngomong saya agak ini ya, karena sudah terlalu malam ini jadi ngantuk, jadi agak nggak jelas mungkin ya, mikirnya agak lama. Oke, itu aja dulu dari saya tutup sampai di sini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan di komentar. Kita sudah masuk ke dalam bab yang lebih jauh lagi. Sebelum Anda ketinggalan, tolong dikejar. Kalau Anda merasa ada yang nggak bisa, tanyakan saja. Bisa lewat WA, bisa lewat komen YouTube ini, walaupun lebih baik lewat WA karena saya nggak selalu melihat YouTube ya. Soalnya harus login dulu dan lain-lain, jadi nggak selalu saya lihat. Itu saja dari saya.